Black Mamba. Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi tadi sudah diterangkan ya di Zoom meeting sesi pertama ya, apa hubungannya ya antara garis singgung ya, turunan dan masalah optimasi ya. Masalah memaksimumkan atau masalah meminimumkan tadi sudah dijabarkan di bagian pertama ya. Ya, nah, kalau kalian lupa lagi ya nanti bisa di setel lagi ya, ditonton lagi di YouTube ya. Silakan juga file PDF-nya akan saya bagikan di grup ya. Nah, sekarang kalau kita simpulkan bagaimana ya langkah-langkah untuk menerapkan turunan ya. Langkah-langkah menerapkan turunan disingkat seperti apa nih? Langkah-langkah menerapkan turunan dalam optimasi. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan fungsi yang akan dioptimalkan. Nah, ini langkah pertama. Ya, kita sudah melakukannya tadi nih, ya. Ini langkah pertama nih tadi nih. Nah, ini nih. Ya. Yang ini langkah pertama nih tadi. Menentukan fungsi yang akan dioptimalkan. Ya, kita sudah melakukannya di langkah yang ini. Ya. Nah, kemudian langkah kedua apa? Langkah kedua itu adalah membuat turunan pertama nilai 0. Nah, ini langkah kedua. Ya. Ini pun sudah kita laksanakan tadi, ya. Yang ini nih. Nah, ini nih. Nih. Ya. Ini turunan pertama dibuat 0. Ini langkah kedua. Ya. Nah, sekarang langkah ketiga apa? Ya. Melakukan uji turunan kedua. Ya. Nah, jadi untuk memaksimumkan cari yang turunan keduanya negatif. Untuk meminimumkan cari yang turunan keduanya positif. Nah, baru kemudian setelah itu langsung kesimpulan terhadap hal-hal yang ditanyakan. Ya, ya tergantung yang ditanyanya apa. Ya, untuk yang 4 ini. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu Pak nih? Sebelum dilanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai langkah-langkah dari contoh yang pertama, contoh soal yang pertama. Tidak ada? Ya. Baik ya. Kita lanjutkan ke contoh yang lain ya. Contoh yang lain.
Kita ambil dari sini soalnya. Nah, ya. Ini kita ambil soal ini. Sebentar, ini aja nih. Ya. Oke. Ini contoh 2 ya. Ketahui permintaan sebagai berikut. Ya. Ini satuannya anggaplah rupiah per unit. Rupiah per unit. Ya, satuannya seperti itu. Ya. Tentukan berapa banyak barang yang harus diproduksi agar total penerimaan dari penjualan ya, PR besar mungkin. Ya. Nah, kemudian berapa total penerimaan maksimum tersebut? Ya. Nah, itu soalnya. Ya. Jawab. Nah, coba kita ikuti langkah demi langkah ini. Ya. Langkah pertama, menentukan fungsi yang dioptimalkan. Ya. Nah, yang akan dioptimalkan itu apa? Yang akan dimaksimumkan adalah TR. Ya. Ya, TR itu apa? P dikali Q. Ya. Nah, ya. Kalau bisa TR itu sama P kali Q. Ya. Mengapa bisa TR itu sama dengan P kali Q? Dapat dari mana? Ya, itu logika. Ya. Misalnya gini, ya misalnya ini ada satu barang ya, ada harga barang ya. Misalnya harga barang itu sama dengan Rp 25 per unit. Ya. Kemudian kuantitas yang terjual misalnya 10 unit. Misalnya, ya. Maka berapa rupiah yang kita dapatkan? Total hasil penjualan berapa? Kalau harga barangnya Rp25 per unit, terjual 10 unit barang, maka total penerimaan hasil penjualan berapa? Rp250. Nah, dapat dari mana 250? P dikali Q, 25 Ya, dikali 10. ya. Jadi 25 dikali 10 kan? 25 dikali 10. Ini kan P kali Q. Ya, ini kan 25 ini kan P kan? Ini P. Kemudian 10-nya ini kan Q. Ya. Nah, jadi di sini total revenue adalah P kali Q. Ya. Nah, kemudian P-nya apa? Ini P-nya. P-nya ini tadi kan nih 6.000 dikurangi 2Q kuadrat kan? Nah, kali Q. Jadi sama dengan apa? 6.000 Q dikurangi 2Q pangkat 3. Ya. Nah, ini adalah langkah yang pertama. Nih, menentukan fungsi yang akan dioptimalkan. Nah, yang kedua, membuat turunan pertama bernilai 0.
Nah, sekarang langkah kedua nih. Ya, langkah kedua. Berarti kita buat TR aksen. Ya. Turunkan terhadap Ki. Ya. Jadi 6.000 Ki, turunkan menghasilkan 6.000. Kemudian dikurangi 2 dikali turunan Ki pangkat 3. Ya. Itu 3 Ki pangkat 2. Ya. Sama dengan 6.000 kurangi 6 Ki kuadrat. Ya. Atau ini supaya mudah ya. Ini jangan 60.000 lah. Ya 60.000 aja nih. Ya, supaya mudah 60.000 ya. Ganti soalnya. 60.000 ya. Nah, ini 60.000. Seperti itu ya. Kemudian ini jadi 60.000. 60.000. Nah, ini. Nah, kemudian TR aksen ini harus bernilai 0. Ya. Berarti ya 6.000 min 6 Ki kuadrat sama dengan 0. Ya. Ya. Sekarang kedua ruas dibagi min 6. Ya. Maka akan dapat Ki kuadrat min 10.000. Ya. Dengan 0. Ya. Jadi ada Ki 1 ya, sama dengan min 100 ya. 2 dengan 100. Ya. Nah, jadi di sini kita sudah melakukan langkah yang kedua. Ini. Nah, sekarang langkah berikutnya. Uji turunan 2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai TR aksen. Nih. Nah, TR aksen sama dengan 6.000 min 6 Ki kuadrat. Nah, ini kita turunkan lagi sekali lagi. Ya. Nah, diturunkan sekali lagi. 60.000 ini menjadi konstanta. Kurangi 60.000 ini konstanta, diturunkan menghasilkan 0. Kurangi 12 Ki. Ya. Min 12 Ki. Nah, ini adalah TR double aksen. Ya. Nah, sekarang kita uji nih. Ya. Kita substitusikan yang ini dan yang ini. Ya. Nah, untuk Ki sama dengan Ki1 min 100 ya. Maka TR double aksen Ki dengan TR double aksen min 100 ya. Berapa? Min 12 dikali min 12 dikali min 100. Ya. Negatif dikali negatif, positif. Ini tidak dikehendaki. Ya. Karena kita mencari yang apa? Mencari yang karena kita ingin memaksimumkan, maka kita mencari yang turunan keduanya negatif. Nah, sekarang kita ganti lagi sekarang Q2 itu adalah positif 100 ya. Nah, negatif 12 dikali 100 hasilnya negatif. Ini yang dikehendaki.
Nah, jadi kesimpulannya adalah agar diperoleh total penerimaan yang maksimum, banyaknya barang yang harus diproduksi adalah 100 unit. Ya. Nah, ini jawaban untuk yang pertama. Ya. Ini jawaban yang pertama. Tapi ada yang kedua kan? Pertanyaan kedua. Ini. Pertanyaan kedua. Berapa total penerimaan maksimum tersebut? Ya. Nah, sekarang kita mencari total penerimaan maksimum. Nah, tadi TR sama dengan ini. TR-nya. Nah, ini. Nah, kemudian sekarang TR bintang sama dengan TR 100. Ya. Sama dengan 60.000 dikali 100 kurangi 2 dikali 100 3. Ya. Kalau dihitung kurangi 2 juta. Sama dengan 4 juta. Jadi total penerimaan maksimum penjualan adalah 4 juta rupiah. Ya. Ini jawabannya untuk pertanyaan yang kedua. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Kita sudah ngerjakan 2 contoh ya. Nah, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, ikuti langkah-langkah ini aja nih. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau ada pertanyaan kita lanjut ke contoh 3 ya. Contoh 3. Soalnya kita ambil lagi. Ini ya. Soalnya atau yang lebih ya udah ini aja nggak apa-apa. Diketahui bukti permintaan dan biaya total sebagai berikut.
Nah, ini adalah rupiah per unit. Ini rupiah. Pertanyaannya adalah tentukan berapa banyak barang yang harus diproduksi dan terjual agar diperoleh keuntungan profit. Ya, lambangnya itu lambangnya pi. Mungkin. Ya. Kemudian berapakah keuntungan maksimum tersebut? Ya, jawab. Langkah pertama apa? Langkah pertama adalah menentukan fungsi yang akan dioptimalkan. Ya. Nah, di sini ya, yang akan dimaksimumkan adalah P, profit. Nah, profit itu, keuntungan, itu adalah total penerimaan, hasil penjualan, dikurangi dengan total biaya. Nah, sedangkan total penerimaan, sebagaimana tadi sudah dibahas, ini adalah P dikali Q. Ya. Nah, berarti kalau begitu, P sama dengan P dikali Q. Nah, P-nya ini tadi sudah, ini P-nya. Kali Q. Kurangi total biaya. Total biayanya adalah ini. Nah, total biaya. Nah, sehingga kita sederhanakan menjadi 216 Q dikurangi 3 Q kuadrat kurangi 0,08 Q pangkat 3 tambah 3 Q kuadrat kurangi 120 Q kurangi 200. Ya. Nah, di sini min 3 Q kuadrat itu saling menghilangkan, ya, saling menghilangkan dengan yang 3 Q kuadrat ini. Sehingga I sama dengan min 0,08 pangkat 3. Kemudian ditambah 216 dikurangi 120. Ya. Berapa? 116 dikurangi 20. 96. 6 Ki. 6, 11. Kemudian dikurang 200. Itu. Nah, langkah pertama sudah selesai. Langkah pertama ini kan tadi menentukan fungsi yang akan dioptimalkan. Sekarang membuat turunan pertama bernilai 0. Ya. Nah, sekarang kita tentukan pi aksen. Ya. Itu adalah
min 0,24 I pangkat 2 tambah 96 I tambah 96. Dan pi aksen ini harus bernilai 0. Nah, jadi min 0,24 I kuadrat tambah 96 sama dengan 0. Nah, berarti Q kuadrat dikurangi 400 dengan 0. Jadi Q1 sama dengan min 20, Q2 sama dengan 20. Ya. Nah, langkah kedua selesai. Langkah ketiga adalah uji turunan kedua. Ya. Kita cari yang turunan keduanya negatif. Nah, berarti di sini dari pi aksen ya. Ini kita turunkan sekali lagi ya. Menghasilkan pi double aksen ya. Diturunkan menghasilkan apa? Min 0,48 Q. Nah, kemudian kita substitusikan min 20 dan 20 ini ya. Berarti pi aksen min 20 ya, dan min 0,48 kali min 20. Positif. Ini tidak dikehendaki. Ya. Nah, kemudian yang satunya lagi ini positif. Yang negatif dikali positif, negatif. Nah, ini yang dikehendaki. Nah, jadi diperoleh keuntungan maksimum. Jadi agar diperoleh keuntungan maksimum, banyaknya barang yang harus diproduksi dan terjual adalah sebanyak 20 unit. Ya, ini jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Ya. Nah, ada pertanyaan kedua adalah berapa keuntungan maksimum tersebut? Nah, sekarang mencari keuntungan maksimum. Ya. Rumusnya tadi Pi sama dengan ini. Ya. Sekarang Pi bintang sama dengan Pi 20. Ya. Jadi min 0,08 dikali 20 pangkat 3 ditambah 96 dikali 20 kurangi 200. Ya. Nah, berarti sama dengan min 0,08 dikali 8.000 kali 8.000 ditambah
1920 dikurangi 200. Ya. Ya, ini sebenarnya min berapa? Min 640 ditambah 1920 dikurangi 200. Berapa? Berapa? Min 640 ditambah 1260. berapa? 1260. 1260. 1000. Ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Bukan 1260. 1080. 1080. Ya, jadi keuntungan maksimum tersebut adalah 1080 rupiah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ya, perlu ditambahkan ya bahwa ketika kita mencari ya, ketika kita mencari nilai maksimum atau nilai minimum dengan menggunakan turunan ya, maka yang didapat itu adalah nilai maksimum global, diulang, yang didapat adalah nilai maksimum lokal ya, dan atau nilai minimum lokal ya. Nilai maksimum relatif atau nilai minimum relatif ya. Maksudnya seperti apa ya? Coba kita buka lagi file PowerPoint yang tadi ya. Nah, kita lihat di slide sebelumnya. Sudah muncul belum PowerPoint-nya? Sudah? Sudah, Pak. Di sini saya harus jelaskan mengenai apa namanya itu nilai maksimum relatif dan nilai minimum relatif ya dibandingkan dengan nilai maksimum global dan nilai minimum global ya. Nah, di sini ada 4 titik ya, titik D, titik A, titik B, dan titik C ya. Nah, titik A ini dinamakan ya titik maksimum relatif atau titik maksimum lokal ya. Nah, mengapa demikian? Karena sebetulnya ada lagi yang lebih tinggi, yaitu C. Ya, C ini lebih tinggi ya. Nah, tapi A ini, titik A ini merupakan titik maksimum lokal ya atau titik maksimum relatif. Nah, kemudian titik B. Ya, titik B juga ini merupakan titik minimum lokal atau titik minimum relatif. Ya, mengapa dikatakan lokal? Ya, karena sebenarnya ada lagi yang lebih rendah, yaitu D. Ya, titik D ini titik yang lebih rendah lagi daripada titik D. Ya, nah sehingga titik A ini dinamakan titik maksimum lokal, titik B ini dinamakan titik minimum lokal, titik C dinamakan titik maksimum global, titik D dinamakan titik minimum global.
ya. Nah, yang didapatkan dengan cara turunan, ya, yang tadi sudah saya terangkan menggunakan turunan pertama dan turunan kedua, maka yang kita dapatkan itu adalah titik maksimum lokal atau titik minimum lokal, ya. Itu yang perlu diingat, ya. Perlu disadari bahwa dengan cara kita menentukan turunan kita menggunakan turunan untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum, maka yang didapatkan adalah nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Gitu. Ada yang bertanyakan dari uraian-uraian tadi? Nah, kalau ada pertanyaan, saya berikan satu soal ya untuk latihan di rumah. Ya. Soalnya ini. Soalnya, ya ini mirip lah dengan yang tadi ya. Mengerjakan yang adalah misalnya. Ya, untuk latihan soal. Satu, ketahui fungsi apa namanya tadi? Total biaya, fungsi biaya total sebagai berikut. Ya. Nah, tentukan berapa banyak barang yang harus diproduksi agar diperoleh biaya rata-rata yang minimum. Ya. Kemudian berapa biaya rata-rata minimum tersebut dan berapa biaya total yang kemudian yang kedua kita gunakan yang ini. Ketahui fungsi permintaan dan biaya total sebagai berikut. Berapa banyak barang yang harus diproduksi dan terjual agar diperoleh laba maksimum dan berapakah laba maksimum tersebut. Ini soal nomor 2 ya. Yaitu latihan untuk latihan di rumah ya. Kalau kalian ada waktu ya silakan dikerjakan sebagai latihan.